Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Kita akan membuka Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13 lebih dulu. Dan ayat 16 ayat 12, 13 lebih dulu. Saya akan bacakan, kita mau baca bersama-sama dengan suara keras. Ya. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Lebih keras, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, minyak itu hanya satu perantara, jangan dijadikan jimat. Nanti minyak itu dianggap minyak itu yang sembuhkan. Ya, sekalipun Tuhan bisa menyembuhkan lewat cara minyak, tapi kerugian nanti ada pada diri kita sendiri, karena kita lebih percaya kepada minyak daripada kepada Tuhan. Itu mesti hati-hati, sebab penyesatan sekarang akhir zaman banyak. Ya, kita bisa disesatkan dengan segala macam cara. Jadi soal minyaknya tidak salah, karena dalam Alkitab disebutkan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ayat 14, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Mengoles dengan minyak. Ya. Kemudian dalam nama Tuhan. Tapi kok ada orang minum minyak bisa sembuh juga? Itu kemurahan Tuhan, saya bilang. Betul atau betul? Itu zaman akhir ini kemurahan Tuhan. Minum minyak juga bisa sembuh. Bukan cuma dioles di sini. Ya. Tapi kita punya iman mesti tetap kita jaga. Jangan sampai kita lebih mendewa-dewakan minyaknya daripada Tuhan Yesus.
nanti kerugiannya adalah saudara itu sendiri yang sudah mulai mempercayai kepada hal-hal yang berlebihan. Ya, kita mesti percaya kepada Yesus, kepada darahnya Tuhan, bilur-bilurnya Tuhan. Itu disebut oleh Alkitab. Dan kalau toh ada minyak, memang Alkitab mengajar, boleh. Tapi tetap iman kita kepada Yesus. Amin, bisa mengerti? Ya. Jadi kalau ada saudara tanya sama saya, ya ada orang minum minyak, 1 botol, sembuh. Saya bilang itu kemurahan Tuhan. Ini zaman sekarang bukan zaman menghukum. Tuhan tidak main hukum, main mengampuni. Ya, cuma kita yang dapat kemurahan ini mesti hati-hati, jangan sampai keliru. Iman kita terus keliru kepada hal-hal yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Ya, sekalipun bisa sembuh juga dengan cara yang lain, tidak dioleskan. Ya, tapi itu kita mesti anggap satu kemurahan. Tuhan itu tidak mau menghukum, apalagi akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Antikris sebentar lagi muncul. Jadi Tuhan itu tidak mau menghukum sekarang. Kalau dia sekarang menghukum, nanti antikris muncul menghukum lagi. Yesus datang menghukum lagi. Wah, Tuhan Yesus ini nanti hobinya suka menghukum. Oh, tidak, dia tidak punya kesenangan untuk menghukum orang. Ya, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Coba kita baca keras. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini banyak bicara soal doa. Saling mendoakan, saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya mau bicara soal doa. Di dalam Efesus, mari kita baca. Pasal yang ke-6 ayat 18, silakan baca. Rasul Paulus mengajar kita supaya berdoa di dalam roh. Ya, doa dalam roh. Mari. Ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dalam roh. Dan berdoalah dalam roh. Jangan doa dalam emosi. Ada orang doa dalam emosi, dia doakan lawannya dalam bisnis supaya mati. Wah, ini doa. Jangan sampai dia yang mati nanti. Dia doakan orang lain supaya mati. Ya, tak boleh kita berdoa dalam emosi. Berdoa dalam roh. Roh Kudus. Terus. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berjaga-jaga dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putus. Terus. Untuk segala orang kudus. Ya, jadi doa kita itu tidak boleh putus-putus. Ya, daging ini tidak tahu berdoa. Karena itu di dalam ayat 18 tadi, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam apa? Roh. Jadi Roh Kudus itu harus menjadi pemimpin doa kita. Daging ini kalau suruh berdoa salah doanya. Daging ini berdoa menurut hawa nafsu. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 3. Coba dulu bacakan. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tapi kamu salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, Ya. tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena kita ini suka salah berdoa, perlu kita berdoa dalam roh. Roh Kudus harus jadi pemimpin kita dalam berdoa, supaya jangan salah doa. Ya, kalau kita salah doa, doa kita tidak didengar sama Tuhan. Kita seringkali kita lebih sering salah berdoa daripada berdoa dengan benar. Karena itu kita perlu berdoa dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tadi dalam Efesus pasal yang
6, coba. Saya mau bacakan pasal 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kita perlu berdoa dalam roh. Ya, berdoalah setiap waktu. Bukan berdoalah kadang-kadang. Kadang-kadang saja saya berdoa. Alkitab bilang setiap waktu. Ya, atau ya saya berdoa kalau perlu. Saya berdoa kalau penting. Saya berdoa kalau itu gawat. Saya berdoa kalau keadaan darurat memang. Ya, saya sudah hampir mati, darurat, saya berdoa. Kalau tidak perlu, tidak berdoa. Kalau tidak penting, tidak berdoa. Kalau tidak gawat, tidak berdoa. Kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak berdoa. Kalau enak-enak, senang-senang, tidak berdoa. Berdoa kalau gawat, kalau perlu, kalau penting. Tuhan tidak ajar demikian dalam Alkitab. Doa itu adalah nafas kita. Coba katakan sama-sama. Doa itu adalah nafas kita. 1, 2, 3. Apakah kalau Anda perlu bernafas saja baru Anda bernafas? Ya, saya sekarang perlu bernafas. Saya mau bernafas. Kenapa bernafas? Karena perlu bernafas. Kalau tidak mati. Saya kira tidak demikian. Selalu perlu bernafas. Kita ini selalu perlu bernafas. Ya atau ya? Nah, ada waktunya saya perlu bernafas. Ada waktunya saya tidak perlu bernafas. Selama kita hidup, kita perlu bernafas. Kecuali orang mati tidak perlu bernafas. Ya, tapi orang hidup selamanya perlu waktu untuk bernafas. Karena itu dikatakan berdoalah setiap waktu. Setiap keadaan. Dalam Yudas sebelum Wahyu, ayat 20, satu pasal saja. Yudas, ini yang nulis Yudas murid Tuhan Yesus, tapi bukan Yudas Iskariot. Pasal ayat 20, tolong bacakan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. berdoalah dalam apa? Roh Kudus. Penting sekali. Sudah 2 ayat ini yang mengatakan berdoalah dalam Roh. Roh Kudus. Ya. Dalam Roma pasal 8. Mari kita baca. Ini ayat penting sekali. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu membantu kita pada waktu kita dalam kelemahan. Jadi perlu Roh Kudus atau tidak? Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang membantu saudara. Saudara jatuh sendiri. Ya. Sebab Roh Kudus itu membantu kelemahan kita. Terus? Sebab kita tidak tahu Ya. bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, kita tidak tahu bagaimana kita mesti berdoa. Terus? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma membantu kelemahan kita, tapi Roh Kudus itu sendiri berdoa untuk kita. Terus? Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, itulah dengan bahasa roh. Roh Kudus berdoa. Terus? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Ya, mengetahui maksud roh itu. ya, saudara saya mau tanya, yang mengetahui isi hati saudara itu siapa? Roh saudara. Yang tahu isi hati saya siapa? Roh saya. Saudara tidak tahu isi hati saya. Roh saya yang tahu. Siapa yang mengetahui isi hati Allah? Roh Allah. Tidak ada roh lain. Ya, roh iblis tidak tahu. Roh Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan roh Allah,
kita itu minta sesuatu menurut kehendak Tuhan. Karena kita berdoa menurut roh Allah, dengan roh Allah. Yang mana roh Allah itu tahu kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ya, jadi pada waktu dia berdoa untuk saya, dia berdoa untuk Paulus Yedidia sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena dia berdoa sesuai dengan kehendak Bapak, Bapak menjawab doanya. Ya, kalau kita sendiri berdoa ngawur, kita berdoa keliling-keliling, ya tidak tahu arahnya kemana, tidak menurut kehendak Allah. Ya, dan Tuhan Bapak tidak akan menjawab itu. Karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Bapak. Makanya perlu Roh Kudus berdoa, memimpin doa kita. Dan dia akan pimpin doa untuk kita sesuai dengan kehendak Bapak. Karena hanya Roh Kudus yang tahu kehendak Bapak. Seperti hanya roh saya yang tahu kehendak saya, kehendak hati saya. Hanya roh saudara yang tahu kehendak hati saudara. Terus? Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah ini perhatikan. Roh Kudus itu berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Makanya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus itu dijawab oleh Bapak. Doa-doa untuk kita itu dijawab oleh Bapak. Ya, peranan Roh Kudus di sini tidak terbandingkan oleh siapapun. Kalau tidak ada Roh Kudus, doa kita mandek sampai di plafon, jatuh lagi. Tidak bisa terus naik ke surga. Terus? Berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, di sini kita melihat, oleh karena itu, dia saja yang dapat memimpin roh kita, doa kita, sesuai dengan kehendak daripada Allah. Saudara, dalam Rom 8 ayat 26, tadi dikatakan Roh Kudus bukan cuma membantu kita dalam kelemahan kita, tapi Roh Kudus itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi doa yang paling berhasil adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu doa yang paling berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Seringkali kalau kita datang pertama kali di dalam doa, ya, kita merasa lemah. Pada waktu kita duduk bersila, mungkin di kamar kita sendiri kita berdoa, kita merasa lemah, kita merasa tidak suka berdoa, kita merasa berat, hati kita dingin, hati kita, oh Tuhan mau ngomong aja tidak kuat. Pernah ngalami seperti itu? Sering malah. Ya. Pada waktu mau berdoa, tidak bisa doa. Ngomong aja tidak bisa, kayak sakit berat. Ya. Dalam keadaan seperti itu, apa yang sudah mesti lakukan? Berhenti berdoa. Stop, tidak jadi doa. Ya Tuhan tahu, saya lemah, saya dingin, saya banyak percobaan, saya banyak tantangan, tidak bisa berdoa, lemah, berhenti, tidak berdoa. Begitu, sampai semua perasaan itu pergi, baru saya mau berdoa lagi. Begitu, sekali-kali tidak. Jangan saudara bersikap seperti itu, saudara akan rugi sendiri. Ya, pada saat saudara merasa tidak suka berdoa, pada waktu itu justru saudara paling membutuhkan doa. Dengar baik-baik ini, paling membutuhkan doa. Saudara pada saat itu justru saudara merasa tidak bisa berdoa,
Itu kan iblis mau membohongi saudara. Kamu tidak perlu doa sudah, kamu sudah kayak begini. Tapi justru pada saat saudara merasa tidak bisa berdoa dan tidak suka berdoa dan tidak mau berdoa, saat itulah justru saudara paling membutuhkan doa. Camkan ini dalam hati saudara. Tulis ini di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Ya, iblis itu suka pintar untuk menipu kita. Ya. Apa yang sudah mesti lakukan? Menunggulah. Menunggu. Sambil duduk menunggu. Sampai ada jawaban dari Tuhan datang kepada saudara. Katakan, Tuhan, hatiku dingin. Katakan terus terang apa yang saya alami. Saya tidak suka berdoa, berat untuk berdoa. Kirimlah Roh Kudus-Mu untuk memanasi hati saya. Supaya hati saya panas kembali, berapi-api kembali, tidak dingin seperti ini. Dan tidak lama kemudian, doa saudara mulai naik. Jangan saya kira bahwa kalau saya pendeta Paulus sudah 45 tahun jadi hamba Tuhan, oh enggak mengalami seperti itu, saya masih mengalami juga. Ya, bahkan pada hari ini pun saya mau khotbah tentang doa saya berat. Ya, ngantuk. Ya, enggak mau ngomong aja rasanya berat. Dingin. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Saya merasa berat sekali. Mau berdoa, saya mau berdoa. Tapi saya tidak bisa berdoa. Tidak bisa ngomong. Bukan bisu, tapi ini mulut berat sekali. Tapi saya menunggu. Saya menunggu Tuhan. Sampai Roh Kudus-Mu datang. Pimpinlah doa saya. Saya tidak bisa pimpin doa saya sendiri. Saya gagal. Tapi kalau Roh Kudus, saya tahu Roh Kudus tidak gagal. Saya tunggu. Ya, sampai 10 menit, seberapa jam. Tiba-tiba sendiri. Tidak rasa saya keluar. Dari dalam tenggorokan saya yang buntu ini, keluar. Penyembahan. Mulai saya menyembah. Enak sekali, senang sekali. Menyembah enteng sekali, naik. Tiba-tiba saya melihat bahwa saya sudah menyembah kepada Tuhan. Ya, jangan berhenti. Kalau saudara merasa tidak bisa berdoa, terus sudah berhenti, itu iblisnya yang menang. Saudara ditipu sama iblis. Tahan, sabar, menunggu. Duduk di ujung kaki Tuhan. Ya, kebanyakan doa-doa yang berapi-api, doa-doa yang sangat diberkati itu adalah doa-doa yang dimulai dengan berat dan seolah-olah tidak mampu berdoa. Dengar baik-baik. Kebanyakan doa-doa yang berapi-api, yang diberkati sama Tuhan, itu dimulai dengan doa yang berat, yang seperti tidak mampu dia berdoa. Ya, jangan sudah pikir, wah doa saya berapi-api. Dari permulaan duduk di tegel sudah berapi-api. Tegelnya ada apinya. Ya kalau apinya sudah habis ya. Pokoknya ini juga dingin lagi. Ya, saudara. Ya, saya sering mengalami kebanyakan doa-doa saya yang diberkati sama Tuhan itu, yang menguatkan saya, berakhir dengan doa yang ada hubungan dengan Tuhan. Itu permulaannya doanya berat, permulaannya doanya enggak naik, begitu. Tapi saya tahu ini tipu daya iblis, bikin saya supaya amin, tidur aja sudah, aku capek. Nah, enggak, jangan. Kalau kita tidur kita salah. Ya, jadi
doa. Jangan orang berpikir bahwa cuma pendeta-pendeta yang mesti berdoa. Tapi saya tidak menemukan kata pendeta di sini. Dalam Rom pasal 8 tadi, berdoalah dalam setiap waktu. Efesus pasal 6, berdoalah. Dan dikatakan, hei pendeta-pendeta, berdoalah setiap waktu. Karena kamu pendeta. Nah, siapa saja disebut berdoalah. Kamu siapa? Ya pendeta, ya bukan pendeta, semua. Kamu, enggak kamu pendeta-pendeta. Wah, ini khusus untuk pendeta. Doa itu bukan khusus untuk pendeta, untuk setiap orang yang mau maju ya di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita mesti melatih soal doa. Ya, jadi saya dengar tentang doa malam ini. Sekarang tinggal saudara melatih. Bagaimana? Di rumah saudara. Puji Tuhan. Sekarang ini ada beberapa bab, ada beberapa pelajaran tentang doa. Pelajaran pertama tadi, berdoalah dalam Roh Kudus. Saya sudah jelaskan. Penting sekali. Sekarang pelajaran yang kedua tentang tinggal tetap dalam Kristus. Tuhan bilang, mintalah apa saja. Ya, mintalah apa saja. Yohanes 15 ayat 7. 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Katakan sama-sama, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja. Satu. Yang kedua, dan kamu akan menerimanya. Wah, minta kapal terbang saya. Ya, nanti dulu, boleh saja minta, tapi tunggu dulu, dengar dulu firman Tuhan. Sampai akhir, baru nanti saya mau minta kapal terbang boleh. Tapi kalau saudara punya kemauan tuh keliru, ya harap diperbaiki. Nah, ada pahala. Minta apa saja, ini berarti doa yang tidak terbatas. Minta apa saja itu tidak terbatas. Doa itu mengandung sesuatu yang tidak terbatas. Janji Tuhan yang tidak terbatas. Tapi ada tuntutannya. Tuntutannya adalah tadi ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Kristus. Minta apa saja. Tapi tinggal di dalam Kristus. Ya. Kamu akan menerimanya. Luar biasa. Tapi ada tuntutannya yang kedua. Kamu akan menerima, ini tuntutannya adalah dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat 7b. Firmanku tinggal di dalam. Jadi kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja itu diberikan kepada kamu. Minta apa saja. Ini luar biasa. Ya, kita perlu memiliki alat-alat yang canggih sudah mulai sekarang. Seperti di televisi itu acara siapa? Mario Teguh itu. Ya, kita perlu pakai itu. Ya, jangan enggak usah kalau gereja enggak usah terlalu canggih. Kita mesti lebih canggih dari mereka. Amin.
Ya, nanti kita akan punya itu. Daripada tulis begini. Ini zaman bahula. Kembali zaman bahula. Wah, enggak apa-apa sudah. Mulai. Bisa di situ. Karena mungkin yang belakang enggak bisa lihat, terlalu kecil. Coba tolong itu. Di syuting, dialihkan ke sana. Judulnya adalah Tetap dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 7. Ya, di sini ada satu statement dari Tuhan. Statement itu terdiri dari dua bagian. Statement yang pertama bilang, apa yang kamu minta? Apa saja yang kamu minta? Asal kamu tetap di dalam aku. Ya. Statement yang kedua, kamu akan menerima asal firman, kamu akan minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Asal firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Jadi ada dua statement. Yang pertama, minta apa saja akan diberi. Statement yang kedua, asal kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini tuntutannya Tuhan, syaratnya. Bisa mengerti? Statement ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, minta apa saja, kamu akan mendapat. Statement yang kedua, asal kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Gampang toh? Gampang ingatnya, enggak sulit. Ya. Jadi, ini yang namanya statement doa tak terbatas. Saya akan jelaskan. Maksudnya statement itu, ada statementnya. Statement. Satu. Kamu di dalam aku, kamu di dalam. Nah, bisa baca? Aku. Ini yang pertama. Kedua, firman ku. Ini kamu tetap. Ada kata tetap. Ya, dalam ayat 7 tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan disebut tetap. Firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam DLM. Kamu dalam kita terus. Ini sekarang saya mau jelaskan. Yang pertama, Tuhan mengumpamakan dirinya dalam ayat pasal 15 ayat 1 seperti pokok anggur. Ayat 1 tolong bacakan. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Saya tidak punya pokok anggur di sini. Ini anggap saja pokok anggur. Ya, tidak ada anggurnya. Tapi anggap saja pokok anggur. Nah, Yesus mengumpamakan dirinya pokok anggur. Pokok anggur itu ini, yang tengah ini. Oh, sampai tinggi. Ini pokoknya. Betul? Lantas murid-murid itu diumpamakan seperti carangnya. Ini caranya. Caranya, ini carang semua.
carang-carang ini keluar dari pokok. Jadi pokoknya itu keluar carang. Carang-carang pertama yang keluar dari pokok pada waktu itu hanya ada 12 carang. Itulah 12 rasul, murid. Saya katakan itu carang yang pertama keluar dari pokok. Caranya keluar dari pokok. Ada 12. Pokok itu Yesus. Nanti Yesus naik ke sorga, carang ini, 12 carang ini, 12 rasul, keluar lagi carang-carang. Saya pikir-pikir saya ini carang keberapa ya? Wah, keberapa ratus. Habis carang, murid-murid carang lagi, sampai ke ujung bumi. Berapa ribu, carang ke berapa ribu saya ini. Saudara ini, tidak tahu. Ya, sudah begitu luar biasa. Injil itu menjangkau seluruh dunia. Haleluya. Nah, Tuhan bilang, kamu carang dan Bapak, akulah ayat 1 pokok anggur yang benar. Aku pokok anggur. Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku, ini murid-murid, ranting padaku, pada pokok, yang tidak berbuah dipotong, kayak Yudas. Yudas itu tidak berbuah. Satu ini yang tidak berbuah. Sekalipun dia diberi kemurahan untuk bisa tersambung pada pokok itu, tapi dia tidak pernah bertobat. Dia pencuri kas daripada Tuhan Yesus. Dia menggunakan uang dari Tuhan untuk dia punya keinginan daging. Dan akhirnya dia matinya bunuh diri gara-gara uang juga. Gara-gara uang. Ya, dia jual Yesus 30 keping. Gara-gara uang ini. Dia kemudian pergi ke imam-imam. Dia bilang, saya tidak mau terima di 30 keping. Saya merasa bersalah. Saya jual guru saya. Itu urusannya kamu, kata para penatua. Urusanmu sendiri. Kami tidak bisa mencampuri urusan kamu. Ya, kemudian Yudas lemparkan itu dalam bait Allah 30 keping. Terus dia pergi bunuh diri. Dia mati karena uang. Dia hidup dosa karena uang. Dia jadi pencuri uang. Tuhan. Ya, tapi heran, Tuhan itu sabar. Dia tidak pernah keluarkan Yudas. Ini pencuri, keluar. Ganti. Dikasih kesempatan. Sampai waktunya dia masih tetap macam-macam. Malah lebih gawat, dia jual gurunya. Akhirnya pada malam itu Yesus belum mati disalib. Dia sudah mati duluan. Ya, karena dia berani main gila sama uang. Saya bilang main gila itu ya orang yang sudah tidak ada kesadaran lagi yang sungguh kepada Tuhan. Jadi diberi kemurahan. Keluar dari Yudas juga keluar dari pokok anggur. Tapi tidak berbuah. Potong. Mati bunuh diri. Tuhan bilang, potong. Betul-betul dipotong. Ya, bukan Tuhan kejam. Tapi Tuhan itu cukup perlu kemurahan. 3,5 tahun tidak dicomot, tidak dicopot. Kalau mungkin saya copot dia sudah. Jangan kamu jadi pengerja. Jangan jadi rasul kamu. Jangan jadi. Tuhan tuh 3,5 tahun. Jadi kalau sampai
dia bunuh diri itu ya salahnya dia sendiri. Karena dia tidak mau ada kesadaran. Tapi Tuhan cukup 3,5 tahun, cukup. Tuhan cukup sabar. 3,5 tahun yang diberikan kepada Petrus, kepada Matius, CS, 11 murid-murid yang baik-baik itu 3,5 tahun juga diberikan tidak kurang 1 hari pun. Diberikan kepada Yudas Iskariot. Sama. Jangan saya bilang, dia cuma dikasih 1 tahun sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Siapa tahu tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun ke3,5 tahun dia bertobat. Siapa tahu dia bertobat. Tidak, Tuhan kasih 3,5 tahun. Sama seperti kepada murid yang lain. Tidak bertobat. Dan kalau dia bunuh diri, itu memang sudah layak dia terima. Semua itu. Hukuman yang dia harus pikul. Saya lanjut. Nah, saya tahu bahwa tangkai-tangkai, cabang-cabang ini menuju kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Ya, cabang-cabang ini bergantung kepada pokok. Setiap saat pokok anggur itu mengalirkan zat-zat kehidupan masuk di dalam cabang-cabang. Supaya cabang-cabang ini mengeluarkan mengeluarkan daun, tunas, daun, buah, ya, sampai bisa dipetik. Jadi hidupnya carang-carang ini bergantung kepada pokok. Hidup kita ini bergantung kepada Kristus, kepada pokok anggur yang benar. Dia mengalirkan zat-zat kehidupan. Firman Tuhan sekarang ini dialirkan kepada saudara. Di manakah yang lain? Mungkin sibuk ini, sibuk itu. Sementara Tuhan mengalirkan pokok anggur itu, mengalirkan zat-zat kehidupan. Firman-firman ini zat-zat kehidupan. Supaya saudara boleh bertumbuh. Supaya saudara boleh maju, berbuah untuk Tuhan. Ya, kita harus menghargai kesempatan Tuhan. Sebab kita bergantung kepada pokok. Ya. Jadi saudara, perhatikan. Saya bayangkan carang-carang ini sudah mengeluarkan tunas, bunga, dan buah. Buah anggur. Milik siapa itu? Tunas itu milik siapa? Coba jawab. Bunga-bunga dari anggur itu milik siapa? Buah anggur yang bergantungan itu manisnya bukan main. Ya, itu milik siapa? Milik siapa? Ayo, jawab, biar salah enggak apa-apa. Milik siapa? Milik carang. Betul? Betul? Ini kok enggak ada suara. Betul? Betul? Saya pakai salah, betul. Saudara lebih betul dari saya. Ya, milik dari pokok. Karena dia terima itu zat-zat kehidupan dari pokok. Terus dia bilang, ini saya punya ini. Enggak tahu diri kamu itu. Bukan punyamu itu, punyanya pokok. Siapa pokok? Yesus itulah pokok hidup kita. Kita ini cuma terima. Zat kehidupan itu kita terima. Firman-firman itu kita terima. Kekuatan Roh Kudus kita terima. Iman kita terima. Kekuatan dari Roh Kudus itu kita terima.
terima. Kita tinggal terima. Sampai kita bisa bertunas. Sampai kita bisa berbuah-buah. Buah-buahnya lebat. Menjadi berkat bagi orang banyak. Itu semua bukan milik kita, saudara. Kita mesti mengerti, lihat kembali. Awal mulanya saya bertunas itu dari mana? Apakah saya punya set makanan sendiri? Saya bisa otonom sendiri? Saya bisa berdikari sendiri? Tidak bergantung sama pokok? Enggak, saya bergantung sama pokok. Walaupun saya sudah berbuah, saya masih tetap bergantung kepada pokok. Saudara, di sini kita melihat, sungguh luar biasa. Tuhan itu begitu baik. Ya, kemurahan Tuhan. Syarat pertama dalam statementnya Tuhan, kamu tetap tinggal dalam aku, dalam Kristus. Bagaimana caranya kita tinggal tetap dalam Kristus? Kita mesti menanggalkan cita-cita kita sendiri. Menanggalkan pikiran kita sendiri. Kita mesti menanggalkan perasaan kita. Perasaan kemanusiaan kita. Kita mesti tanggalkan. Seperti dalam Filipi 2 ayat 5, tolong bacakan. Berhenti, kita mesti berhenti membuat keputusan-keputusan sendiri. Karena kita mesti tetap tinggal di dalam pokok. Maka kita mesti menjauhkan diri kita dari kehidupan yang tidak berada di dalam Kristus. Mari, silakan baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. pada waktu saudara berada di dalam pokok, pikiran saudara bukan pikiran saudara lagi, pikiran Kristus. Sat-sat kehidupan yang masuk di dalam carang itu bukan sat kehidupan saudara. Itu sat-sat kehidupan dari pokok. Dari Kristus. Itu pikiran Kristus yang masuk di dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak hidup sebagai manusia yang berpikiran pikiran Paulus sendiri. Pikiran diri kita tidak. Kita berpikiran Kristus. Dan perasaan Kristus. Sehingga kita itu disebut tetap tinggal di dalam pokok. Bagaimana dikatakan tetap tinggal dalam pokok? Karena pikiran kita bukan pikiran kita lagi, pikiran Kristus di dalam kita. Perasaan Kristus di dalam kita. Cita-cita kita sekarang bukan cita-cita kita lagi. Cita-cita Kristus di dalam kita. Itu namanya kita ada di dalam pokok. Ini mulai jelas apa artinya tinggal tetap di dalam aku. Kalau kita masih pakai pikiran kita sendiri, pakai perasaan kita sendiri, pakai keputusan kita sendiri, kita ini masih sendiri, tidak di dalam pokok. Kita pisah, kita sendiri. Pokok sendiri, saya carang sendiri. Saya tidak hidup dari dia, saya tidak bergantung dari dia. Pikiranku, ya pikiranku sendiri. Makanya banyak orang Kristen pakai pikiran sendiri, pakai perasaan sendiri, pakai kemauan sendiri, pakai kehendak sendiri. Karena walaupun katanya dia satu dengan pokok, dengan Kristus. Tapi tidak, dia tidak satu, begini. Karena pikirannya dia masih jalan sendiri. Cita-citanya, cita-cita saya. Sendiri. Setelah
Tapi kalau kita sudah menjadi satu dengan dia, pikiran kita adalah pikiran Kristus. Betul? Karena semua yang masuk di dalam kita ini semua dari pokok itu, pokok anggur itu dari Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, cita-cita Kristus, kehendak Kristus. Semua dari pokok anggur, itulah Kristus. Ya. Sehingga saya bisa bacakan begini. Dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini kalau kita sudah sampai kepada titik ini, apa yang kita kehendaki ini adalah apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak saya lagi. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang Paulus kehendaki. Mintalah apa saja yang aku kehendaki. Tapi itu sekarang sudah bukan kehendaknya Paulus Yedidya, bukan. Itu kehendaknya dari Kristus di dalam saya. Saya mintakan itu. Jadi apa saja yang menurut kehendak Kristus. Jadi saudara minta pesawat terbang tadi, itu masih kehendak dirimu sendiri. Oh, saya mau minta rumah besar, itu kehendak dirimu sendiri. Minta pesawat terbang, itu kehendakmu sendiri. Tapi kalau kehendak kita sudah menjadi kehendak Kristus, itu seperti tidak pakai batas loh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, akan diberi. Kenapa kau? Sebab itu kehendak, bukan kehendaknya kita lagi. Itu kehendak Kristus. Dan apa saja yang kehendak Kristus itu Bapa berikan kepada saudara. Minta apa saja menurut kehendak Kristus. Jadi kalau tidak menurut kehendak Kristus, tidak dikasih sama Tuhan, sama Bapa. Bisa mengerti? Itu pikiran Kristus. Apa yang kita minta itu pikiran Kristus, menurut pikiran Kristus. Perasaan Kristus. Wah. Jadi bukan pikiran kita lagi, saudara. Bukan. Kehendak kita, wah ini kesempatan saya punya banyak kehendak ini. Saya mau minta sama Tuhan. Oh tidak, bukan begitu. Itu sudah kehendak Kristus dan kehendak kita itu sudah jadi satu. Ya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Haleluya. Kehendakku sudah mati di dalam kehendak Kristus. Jadi saudara, sampai kepada titik ini, semua kehendak kita itu bukan kehendak kita lagi. Itu sudah jadi kehendak Kristus. Semua doa-doa kita sampai pada titik ini, ya ayat 7 pasal 15 Yohanes. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Sampai pada titik yang kamu kehendaki ini, doamu akan dijawab. Sampai pada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan itu. Bukan doa kita lagi, tapi doanya Kristus yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Ya, kalau doa kita belum dijawab, itu tanda bahwa doa kita masih belum menjadi doanya Kristus. Itu masih doa kita. Makanya belum dijawab sama Tuhan. Masih aku mau begini Tuhan. Doaku.
belum jadi doa Kristus. Kalau doanya Kristus ditaruh di dalam kita, dan kemudian kita mendoakan kepada Bapa, mohon. Dan yang Bapak lihat dari surga, apa yang kita pohonkan, doa kita itu bukan doa kita lagi, tapi itu doa Kristus. Maka apa saja yang kehendak Kristus dalam doa itu dijawab sama Bapa, diberikan oleh Bapa. Karena dia begitu berkenan kepada putranya yang tunggal. Apa saja dia inginkan, dia diberi oleh Bapa. Tapi bukan kita. Apa saja yang kita inginkan diberi oleh Bapa. Oh enggak, bahaya. Bahaya. Kita mesti mati dulu di dalam Kristus. Kita mesti, pikiran kita, kehendak kita, mesti ada di dalam Kristus lebih dulu. Baru ini akan terjadi. Minta apa saja. Ya. Nggak mungkin saudara akan minta tank. Mau perang, mau minta tank saya. Saya mau minta bedil. Saya mau bedil lawan-lawan saya. Itu Kristus tidak pernah mau bedil lawan-lawannya dia, malah mintakan ampun. Itu doanya Kristus. Jadi kalau kita mau doa kita dijawab, doa kita mesti doanya Kristus adalah doa yang mengampuni. Maka doa saudara itu akan didengar sama Bapa surga. Bisa mengerti? Bukan doa permusuhan. Wah itu doa kita sendiri itu bahaya. Tidak dijawab sama Tuhan. Itu bukan doa menurut kehendak Bapa. Hanya doanya Yesus yang sinkron, cocok dengan doanya Bapa. Sehingga Bapak berani ngomong. Yesus berani ngomong. Minta apa saja akan diberi. Wah, luar biasa. Ya. Jadi sampai pada titik ini, apa yang menjadi pikiran kita, itu bukan pikiran kita lagi. Itu pikiran Kristus. Ya. Apa yang menjadi kesukaan kita, itu bukan kesukaan kita lagi yang kita mintakan kepada Bapa. Itu kesukaan Kristus yang ditaruh di dalam hatiku, hati saudara. Kemudian aku mintakan kepada Bapa, aku minta Tuhan kesukaan dari putramu yang tunggal. Inilah kesukaanku juga. Ya. Dan Tuhan lihat, ini kesukaannya, bukan kesukaannya Paulus Yedidia, kesukaan putraku yang ada di dalam hambanya. Dijawab sama Tuhan. Dikasih sama Tuhan. Ya. Dan sampai pada titik seperti itu, buah-buah kita itu bukan buah-buah kita lagi. Tapi itu buah-buah Kristus. Yang dijawab sama Bapa. Luar biasa. Kesimpulannya semua tunas, semua bunga kembang, semua buah yang ada pada carang itu, pada hidup kita, itu bukan milik carang itu lagi, bukan milik kita lagi, tapi itu adalah milik pokok anggur yang benar. Itulah Yesus Kristus. Karena dia yang mengalirkan zat kehidupan kepada kita. Dan yang terakhir, syarat kedua, firman-Mu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, pokok anggur, dan firman-Ku, ini penting, tinggal di dalam kamu. Maka baru tadi itu, apa yang kamu minta, semua yang kamu minta menurut kehendak-Mu akan diberikan. Jadi artinya firman itu mesti dekat dengan satu dengan kita. Kalau doa-doa kita mau dijawab, kita mesti mempelajari firman. Kita mesti makan firman Tuhan. Dan makan memama biak. Memama biak itu seperti
dalam perjanjian lama, binatang yang memamah biak itu saja yang boleh dimakan dagingnya. Seperti sapi, lembu, itu makan rumput, setelah itu dia istirahat, duduk, terus dia punya ini mulut, makan lagi. Itu yang sudah dimasukkan di dalam lehernya, dikeluarkan lagi, dihancurkan. Setelah itu dimasukkan lagi. Memamah biak. Ya, jangan kita cuma dengar firman, tapi di rumah tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ya menulis firman Tuhan. Coba kita belajar memamah biak. Jangan cuma di gereja kita baca. Nanti kita pulang kita baca lagi. Oh, ayat-ayat tadi ya sudah catat firman Tuhan itu. Di mana? Baca lagi. Itu namanya memamah biak. Dan firman itu tertanam di dalam hati kita, harus tertanam. Kalau sungguh-sungguh tertanam, saudara tidak akan kena percobaan sedikit, ya tersinggung sedikit, itu tanaman sudah copot. Oh, jangan, sayang, jangan. Tetap supaya berakar, saudara berakar. Jangan takut. Sudah berakar, Tuhan akan lindungi saudara. Tuhan akan bela saudara. Tanaman itu jangan copot, nanti ditanam lagi, copot lagi. Lah, kalau terus sampai Tuhan Yesus datang begini, kapan janji Tuhan? Ya, dan taat. Menyelidiki firman Tuhan yang bersifat mencari pengetahuan intelektual saja. Ya, memeriksa firman Tuhan dengan maksud mencari pengetahuan intelektual saja. Tidak cukup. Firman Tuhan mesti menjadi rema. Terlihat, firman itu terlihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada perubahan. Amin. Saya percaya ada perubahan di dalam hidup saudara. Terlihat. Iya ya, saudara ini dulu suka omong kotor, sekarang kok enggak. Dulu suka sumpah-sumpah. Sumpah, kandala, wah macam-macam. Segala macam keluar. Sekarang kok enggak. Sekarang kok baik dia. Hidup saya jadi cermin. Kristus tampak dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan haleluya. Jadi tinggallah di dalam aku, kata Kristus. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka apa saja yang kamu minta akan diberikan. Haleluya.